Salam adik-adik yang di rumah. Wah, senang sekali nih Kak Mita bisa menyapa adik-adik yang di rumah. Siapa nih adik-adik yang sudah antusias bersemangat mau beribadah pagi hari ini? Tapi sebelumnya kita mau lihat dulu ya hasil kreativitas adik-adik minggu lalu. Ini dia. Keren banget hasil kreativitas adik-adik yang di rumah. Tetap semangat ya. Nah, tiba saatnya kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih, kami sebentar akan memuji Tuhan. Berkati kami semuanya. Biarlah kami semangat memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari memuji Tuhan. Yesus
Nah, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapa, terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami sekalipun kami di rumah ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya udah Angel, minta maaf aja sama Ana sama Mita. Ngapain juga aku minta maaf sama mereka? Kan mereka yang salah, bukan aku. Ya Allah, Angel nggak gitu juga. Udah, kamu gak asik, aku mau pulang aja. Aku bingung kali lah sama teman-temanku. Disuruh minta maaf aja susah. Jadi malas aku jadinya. Aku telepon Mita aja lah. Halo? Halo Mit, aku mau ngomong to the point. Ya ngomong lah, orang ngomong gak dibayar. Iya, ini soal Angel. Kau minta maaf aja ya sama Angel ya. Hah? Minta maaf? Ngapain? Orang dia memang pelit. Dia tuh nggak pelit, dia tuh cuma lapar. Makanya nggak mau ngasih makanan samamu. Enggak, dia memang pelit. Udah, kau harus minta maaf biar kita makan bareng lagi. Udahlah terserah lah Bye. Aku bingung sama semua teman-temanku inilah. Ya udahlah, terserah mereka aja lah. Aduh, gimana sih teman-temanku ini? Kak, kenapa deh? Kok ngomong sendiri? Kayak bahagia banget. Enggak, aku nggak bahagia Kak. Justru tuh aku sedih karena teman-teman aku lagi kacau semua. Kacau? Iya. Emang kenapa? Cerita coba. Itu teman aku si Angel, si Mita, sama si Ana itu mereka lagi musuhan Kak. Gitu loh Kak. Jadi aku nggak punya teman lah. Latihan juga lagi nggak ada di rumah. Gimana kalau ajak mereka ke sini aja, terus kita makan-makan, nanti kakak yang masak. Emang boleh? Ya boleh lah, ajak aja. Tapi mereka mau nggak ya? Pasti mau, tapi mereka jangan sama-sama tahu kalau kau ngajak mereka ke sini gitu. Gimana? Oke. Mantap. Makan Mit, habiskan, cepat. Mantap. Dong. Banyak kali nih Bah. Harus habiskan, jangan kasih kendor. Si Ana lagi di Singapura, jadi cuma kita aja yang makan, biar kenyang. Oke, mantap. Kita sikat. Iya, habiskan terus. Sikat. Halo. Wih, Angel udah datang, duduk Angel, kita makan bareng-bareng. Kok kamu undang Mita sih? Ngapain sih dia di sini, Enggak Angel? apa-apa, kakak aku tuh masak yang enak, jadi kita makan bareng-bareng. Gitu loh. Kalian udah ini pada dia, ini dia. datang. Nih, yuk kita makan kita. Pokoknya aku nggak mau minta maaf sama dia. Siapa juga yang mau minta maaf sama kamu? Nah ini Kak, yang bikin hatiku tuh kesel Kak, jadi mereka masih berantem dia. Nih kakak bilang ya, kalian yakin gak mau saling memaafkan? Kita itu semua pernah berbuat salah, tapi kalian jangan lupa. Kita semua pernah berbuat dosa, berbuat salah, tapi Tuhan sudah mengampuni kita. Nah kakak dengar juga kalian katanya jadi seperti ini karena kalian gak mau saling berbagi makanan ya. Nah kalian juga harus tahu nih, semua apa yang kita punya itu semuanya berasal dari Tuhan. Jadi kita juga harus saling berbagi karena sumbernya kan dari Tuhan. Wah adik-adik, gimana nih drama dari kakak-kakak Victory Kids-nya? Pasti keren banget kan? Dan kakak percaya kalian semua pasti diberkati nih dari drama yang tadi ditampilkan. Nah dari drama tersebut kita bisa belajar nih adik-adik. Kadang kita sebagai manusia itu suka ngerasa diri kita yang paling benar. Dan juga rasanya tuh enak banget menyalahkan orang lain ya. Sehingga ketika kita merasa diri paling benar, menyalahkan orang lain, kita nggak bisa untuk saling mengampuni adik-adik. Nah kakak mau kasih tahu nih, adik-adik tahu nggak sih kalau Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Kita ini semua adalah orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus mau mati di kayu salib, mengorbankan dirinya untuk menebus hidup kita nih adik-adik. Nah, tapi sayang banget nih, kadang kita tuh suka nggak sadar ataupun kita tuh suka lupa kalau hidup kita ini sudah ditebus, kita ini sudah diampuni dari dosa. Terus gimana ya caranya Kak supaya kita tuh bisa sadar dan juga kita bisa ingat kalau hidup kita ini sudah ditebus dan juga sudah diampuni. Yuk kita buka firman Tuhan, kita baca di dalam Yosua 1 ayat 8. Bunyinya,
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, adik-adik, kuncinya itu ada di firman Tuhan. Kita harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kenapa sih Kak, emangnya kita harus merenungkan firman Tuhan? Nah, supaya Roh Kudus yang ada di dalam kita itu bisa ingetin kita nih kalau misalnya kita udah mulai belok jalannya dari Tuhan. Nah, kalau misalnya kita punya firman Tuhan, Roh Kudus akan kembali mengingatkan kita adik-adik. Nah, sebelumnya kakak mau tanya lagi nih adik-adik. Kira-kira menurut kalian lebih enak boba atau air putih ya? Coba jawab. Enakan boba atau air putih ya? Nah, pasti kalian semua yang di rumah pada jawab, lebih enak boba Kak, air putih kan gak ada rasanya, boba tuh lebih enak. Nah, kakak juga setuju nih, lebih enak minum boba emang dibandingkan air putih. Tapi adik-adik tahu gak sih kalau misalnya boba itu gak baik diminum setiap hari. Boba itu mengandung banyak gula, sehingga kalau misalnya kita minum setiap hari itu nggak bagus untuk kesehatan kita. Sedangkan tubuh kita itu perlu air putih, walaupun air putih itu nggak ada rasanya, nggak seenak boba, tapi kita butuh air putih supaya kita bisa sehat adik-adik. Nah, kakak juga mau kasih tahu nih, walaupun kita mungkin bosen ya tiap hari minumnya air putih, udah gitu air putih kan nggak ada rasanya nih, tapi kita harus tetap minum air putih supaya tubuh kita sehat dan juga kita nggak dehidrasi. Nah, tapi walaupun air putih itu nggak ada rasanya, kalian pasti tetap minum kan air putih, karena air putih itu penting untuk kesehatan, ya kan? Nah, adik-adik demikian juga firman Tuhan. Walaupun rasanya kita bosen nih ya baca firman Tuhan setiap hari, kayaknya lebih enak baca komik atau baca buku yang lainnya, tapi kita harus tetap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan itu penting dan juga kebutuhan untuk diri kita sendiri. Nah, kita mau lihat lagi nih adik-adik satu ayat terakhir di Mazmur 1 ayat 2-3 bunyinya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, adik-adik, dari ayat ini kita belajar yang kesukaannya itu ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi adik-adik, ketika kita merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kita bisa menghasilkan buah-buah yang manis, buah-buah yang enak, buah-buah yang segar. Contohnya apa? Contohnya kita juga bisa mengampuni orang lain ya adik-adik. Ketika mungkin orang lain mengecewakan kita, teman kita nyakitin hati kita, tapi kita bisa mengampuni orang tersebut karena kita ingat firman Tuhan dan juga Roh Kudus membantu kita untuk mengampuni teman kita itu tadi. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau ajak kita semua untuk kita sama-sama belajar, merenungkan dan membaca firman Tuhan setiap hari, dan juga pastinya kita akan menghasilkan buah-buah yang manis. Kita bisa mengampuni orang lain tanpa ada lagi sakit hati di dalam kita, karena kita tahu dan kita sadar bahwa Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni hidup kita. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, kembali lagi bersama Karisma. Di sesi kreativitas hari ini kita akan membuat kartu ucapan seperti ini adik-adik. Minggu lalu kita sudah membuat kan amplop warna seperti ini, dan kita mau kasih dengan isinya dengan kartu ucapan seperti ini adik-adik. Nah, bagaimana caranya dan bahannya apa aja? Yuk ikuti Karisma. Yang pertama yang kita butuhkan adalah pensil warna seperti ini. Kemudian kita butuh gunting. Kita butuh kertas, kita butuh lem, dan juga kita butuh gambar adik-adik. Nah, gambarnya bisa seperti ini. Karisma ambil gambar yang pertama ini adalah gambar pohon Natal adik-adik. Nah, cara pertama yang kita perlu siapkan adalah mewarnai gambar ini adik-adik. Oke, kita singkirkan terlebih dahulu. Kita warnai gambar ini. Nah, kalau sudah rata warnanya, kita bisa gunting adik-adik. Oke, kita mau gunting. Kita kasih warna merah dulu.
Kalau sudah jadi seperti ini, kita mau gunting. Nah, kita gunting adik-adik. Adik-adik kalau nggak ada printer di rumah bisa menggambarnya ya. Jadi nggak harus keluar rumah. Kakak percaya adik-adik di rumah semuanya bisa menggambar. Motifnya bisa dengan pohon Natal, bisa seperti tadi gambar kado, atau adik-adik bisa memakai dengan permen ya adik-adik, supaya gambar-gambar kita nanti kartu ucapannya jadi cantik. Nah, kita gunting pelan-pelan. Untuk adik-adik batita bisa minta tolong kakaknya atau bisa minta tolong papa mama ya. Nah, kalau sudah, bentuknya akan menjadi seperti ini. Oke adik-adik, nah langkah yang berikutnya adalah kita menyiapkan kertas. Kertas ini kita bagi menjadi dua, kita lipat menjadi bentuk buku seperti ini adik-adik. Nah, sekarang kita tinggal menempelkan gambar-gambar yang sudah kita warnai tadi. Oke, Karisma punya dua gambar. Yang pertama Karisma mau tempel gambar permen tongkat. Pakai lem, diratakan ya adik-adik sampai rata supaya nanti melekat dengan baik. Nah, kalau sudah kita tempelkan di bagian dalam seperti ini. Nah, yang satu lagi adik-adik yang gambar pohon Natal tadi kita taruh di luarnya, bagian luar seperti ini. Kita lem lagi, kita tempel di sini deh. Nah, jadi, tahap terakhir kita mau kirimkan ke siapa gambar kita ini. Kita mau kasih ke papa mama atau teman-teman kita. Nah, kita tulis ya, selamat hari Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Nah, jangan lupa adik-adik cantumkan nama kalian di bawahnya. Misalnya dari Karisma. Nah, adik-adik yang di rumah tulis nama kalian sehingga orang-orang tahu kalau yang mengirimkan kartu ucapan adalah adik-adik yang ada di rumah. Oke, jadi deh seperti ini adik-adik. Ini dia kartu ucapan Natal kita. Adik-adik bisa membuat sebanyak-banyaknya nanti dikirim kepada teman-temannya. Oke adik-adik? Nah, kita sudah selesai adik-adik membuat kartu ucapan. Bagi adik-adik yang sudah menyelesaikan kartu ucapannya, bisa mengirimkan hasil kreativitas kalian ke nomor official WhatsApp Victory Kids di bawah ini. Karisma tunggu. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita mau memberi persembahan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya, supaya persembahan kita diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami tiba saatnya akan memberi persembahan. Berkati setiap tangan-tangan kami yang memberi. Berkati setiap orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi adik-adik. Pengumuman untuk kita semuanya, setiap hari Senin jam 4 sore kita akan mengadakan Zoom Victory Kids. Diingat ya adik-adik, Senin jam 4 sore diajak semua teman-temannya supaya kita rame. Nih yang ditunggu-tunggu spesial nih, tanggal 20 Desember. Kita akan mengadakan Natal Victory Kids. Diingat ya adik-adik, tanggal 20 Desember. Pasti adik-adik yang di rumah tidak sabar lagi untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Oke? Wah, nggak terasa nih adik-adik, kita sudah di akhir ibadah kita. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya, menutup ibadah kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah boleh mengikuti ibadah kami pagi hari ini. Berkati kami semuanya, berkati kesehatan kami, berkati kedua orang tua kami, dan berkati setiap pekerja orang tua kami. Terima kasih Bapa, dan kami akan akhiri ibadah kami pagi hari ini dengan pengucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.